the best sih kata Om Silo nih, mau ikut nih. Iya. Memang dia pasti beda. Nah oke teman-teman, akhirnya kesampaian sampai ke Mentok nyobain durian. Dulu kesini nggak musim ya? Lagi nggak musim. Lagi musim. Dulu kesini nggak musim teman-teman. Sekarang kesampaian yang musim. Halo semuanya, cerita perjalanan mencari durian mentok kita lanjutkan ya teman-teman. Dan ini adalah rangkaian perjalanan. Jadi buat kalian yang baru ketemu video ini, silakan tonton video sebelumnya ya supaya ceritanya nyambung. Setelah puas makan durian mentok di traktir Om Silo, hari ini saya akan melanjutkan perjalanan kembali teman-teman menuju ke Palembang, yaitu lewat Pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah rencananya tadi itu saya akan naik kapal Bahari Express karena belum pernah ya teman-teman. Tapi ternyata hari ini kapal Bahari Expressnya tidak jalan. Jadi mau gak mau saya harus naik feri dari Pelabuhan Tanjung Kalian ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di daratan Sumatera. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Selamat menonton. Aku ketemu lagi ya, Silo. Siap. Makasih banyak. Ketemu lagi ya. Ada di perjalanan. Duriannya kasih ya. Siap. Oke teman-teman, akhirnya bisa ikut kapal yang jam segini. Terminal ruang tunggunya di sana. Terus kita ke sini. Oke teman-teman, ini saya sudah mau masuk ke dalam kapal yang akan mengantarkan saya dari Pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang sudah ada di daratan Sumatera. Dan untuk harga tiketnya itu satu orangnya dihargai Rp58.100. Dan tiketnya ini bisa kalian beli di website trip.verizi.com. Nah, di situ nanti kalian masukin pelabuhan awalnya Tanjung Kalian dan pelabuhan tujuannya adalah Tanjung Api-Api. Dan kapal penyeberangan ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam dan keberangkatannya itu setiap 2 jam sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat siang. Sekarang tanggal 31 Januari dan kali ini aku mau trip dari pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Montok menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di daratan Palembang, teman-teman. Jadi yuk kita naik kapal ini. Harga tiketnya tuh 58.000 dan itu bisa kalian beli di trip.verizi.com. Let's go. Oke, kita masuk ke kapalnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di atas kapalnya. Di atas ada tempat buat duduk-duduk. Kita di sini dulu ya sampai kapalnya bener-bener keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian. Keren. Oke teman-teman, Pelabuhan Tanjung Kalian atau Tanjung Kalian ini adalah salah satu pelabuhan penyeberangan yang ada di Bangka bagian barat, tepatnya di Kota Mentok. Dan di sini tuh selain kapal feri menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, ada juga kapal cepat ekspres Bahari menuju ke langsung Kota Palembang, teman-teman. Tepatnya di Pelabuhan Bumbaru. Nah, saya tuh penasaran dengan rute ini, teman-teman, karena belum pernah nyoba. Tadinya pengen naik itu untuk pulang ke Palembang kali ini, tapi ternyata hari ini kapalnya nggak jalan. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat di pelabuhan, memang kapal ini sekarang tuh jadwalnya nggak pasti teman-teman. Semenjak dari setelah docking tuh jadwalnya nggak pasti sekarang. Dan ciri khas atau landmark yang ada di Pelabuhan Tanjung Kalian ini adalah sebuah mercusuar kuno yang dibangun dari zaman Belanda dulu, teman-teman. Ya, pada masanya Kota Mentok ini sudah terkenal sekali di zaman Belanda dulu, teman-teman, karena memang pertambangan timah di sini itu sudah ada sejak zaman Belanda. Makanya kalau kalian tuh jalan-jalan di Kota Mentok ini, kalian pasti akan ketemu dengan rumah-rumah bersejarah atau peninggalan pada masa Belanda dulu. Dan Kota Mentok ini juga pernah menjadi pembuangan para tokoh besar negara ini seperti Bung Karno dan juga Bung Hatta di Wisma Ranggam dan juga Wisma Menumbing, teman-teman. Buat kalian yang ingin lihat video perjalanan saya di Kota Mentok sebelumnya yang explore Kota Mentok, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman.
Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang sudah ada di atas kapal untuk menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Palembang. Dan di depan kita ini adalah pelabuhan untuk kapal cepatnya teman-teman. Cuma hari ini dia nggak jalan. Dan memang sudah beberapa bulan terakhir ini itu jadwalnya nggak pasti gitu loh teman-teman. Semenjak kapalnya itu docking katanya. Jadi kemarin tuh saya lihat masih ada jadwalnya, terus pas mau bayar kemarin tuh nggak bisa, pas mau dibayar nggak bisa. Cuma akhirnya aku nanya Om Silo yang orang sini asli, terus dikenalin sama kaptennya. Nah kata kaptennya hari ini nggak jalan, dia lagi ngurus juga untuk perizinan untuk berangkat hari Jumat. Nggak tahu juga, Jumat itu belum pasti juga. Yuk kita nyari colokan. Ini asli, baterai saya udah menipis, powerbank sudah mati semua karena kemarin kelamaan di kapal, dan di kapal nggak ada colokan. Dari pelabuhan Tanjung Kalian ini menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Pulau Sumatera itu butuh waktu sekitar 5-6 jam perjalanan, tergantung dari kondisi alam ya teman-teman. Karena memang pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Sumatera itu posisinya ada di muara sungai kalau nggak salah. Jadi kalau air surut itu juga dangkal sekali. Jadi memang tergantung dengan musim. Dan untuk di pelabuhan Muntok ini, di pelabuhan Tanjung Kalian ini cuma ada 1 dermaga. Sementara di pelabuhan Tanjung Api-Api itu ada 2 dermaga ya teman-teman. Dan kapal kita ini dijadwalkan akan berangkat jam 11 siang teman-teman. Dan sekarang itu tanggal 31 Desember 2025. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang ingin ke kota Palembang untuk merayakan tahun baru mungkin, atau mengisi libur Natal dan tahun baru bersama keluarga. Jadi kapalnya lumayan ramai tapi tidak padat kok teman-teman. Dan di ruang VIP tadi saya sudah ke sana, itu ternyata juga penuh teman-teman. Dan di ruang VIP itu ada colokan listrik ya. Jadi saya bisa ngecas di tempat VIP. Oke teman-teman, di sini juga ada ruang VIP, kita lihat ya. Ada ruang VIP-nya, ada buat tiduran begini. Ada juga yang buat sofa-sofa seperti ini. Ada charging station yang tadi kita di sana. Ini suasana di ruang VIP-nya seperti ini. Ada juga ruang medis dan ruang menyusui. Talinya sudah mulai ditarik, kapal siap berangkat teman-teman. Yeay, terima kasih Mentok. Mampir sebentar, nggak sempat nyobain otak-otak yang di situ. Biasanya ada jual otak-otak tuh enak kalau sore. Kita lihat ke depan yuk. Kapal, detik-detik kapal berangkat. Kiri 10. Kapal-kapal yang belum berangkat itu dia parkir di tengah laut seperti itu. Ada kapalnya DLU, ada kapalnya STP,
Nggak lihat dermaga Kartika 8, nggak lihat sih di mana dia parkir, atau dia lagi di posisi di Palembang atau di Tanjung Api-Api kayaknya. Ini kapalnya enak banget, di sampingnya ada tempat duduk kayak gini, bisa buat nonton manuvernya kapal. Jadi nggak di samping doang. Nah, di deck paling atas tuh ada open deck seperti ini. Nah itu dia. Nah ini teman-teman, dia tuh letaknya ada di balik pembatas itu pelabuhannya. Jadi dia harus keluar dulu baru haluan. Nah, ini udah ada yang mau masuk nih, kayaknya dia putar haluan sana terus masuk ke situ. Ya sayang hari ini kapal ekspresnya nggak jalan, jadi nggak bisa nyobain tuh. Karena apa? Padahal pengen nyobain tuh yang kapal ekspres dari sini ke Bombaru, pelabuhan Bombaru yang dari Palembang. Nanti kita lewat Sungai Musi gitu. Kemarin waktu kesini juga lagi rusak, sekarang lagi rusak lagi. Nggak tahu tuh yang ekspres Bari daerah sini. Soalnya kalau dari Belitung ke Pangkal Pinang itu lancar kayaknya jadwalnya. Jajan lah segar di sini harganya 15.000. Nah sebenarnya nggak pengen jajan sih, pengen numpang nyolok powerbank. Tapi kata masnya di ruang VIP banyak mas, akhirnya saya colok di ruang VIP. Sudah, kita minum lah segarnya. Nyari tempat buat makan yuk, makan siang. Ini tadi sarapan pagi dan hidup cuko, terus habis itu dihajar duren. Beresin nasi yang kilo tadi. Ada habis ngambil duit. Lagi banyak yang kilo, terima kasih banyak. Lauknya banyak lagi teman-teman, dikasih telur, perkedel sama rendang. Ya udah 3 anak kali. Ada telur, ada rendang, sama perkedel dalam. Gokil, ini tadi harganya 37.000 ya. Aduh, sudah, mari kita makan, kita habiskan. Kita udah ada di Kejauhan teman-teman, kita sudah di tengah laut. Habis makan asli kenyang banget Om Silo, tanggung jawab. Habis duren, terus dikasih makan segitu banyak. Sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Palembang. Nah dari Palembang kita mau kemana? Tungguin aja cerita selanjutnya. Fasilitas musola yang ada di sini lumayan bersih. Ada keterangannya juga nih. Dan di sini ada tempat wudhunya di depan sini. Ya asli agak goyang sih. Kalau tadi duduk di dalam agak mual, agak buyeng teman-teman. Ombaknya lumayan. Ini fasilitas toilet prianya. Itu ada kapal yang baru berangkat dari pelabuhan Tanjung Api-Api teman-teman. Di depannya ini ada kapal tongkang dari Batubara tuh kayaknya. Hari ini ombaknya lumayan, jadi pada para penumpangnya. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 13:28. Kita masih berada di perairan, nggak tahu nih apa namanya teman-teman. Kayaknya bentar lagi kita akan masuk ke muara sungai, terus menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Dan pelabuhan Tanjung Api-Api ini juga pelabuhannya tuh kalau di musim-musim tertentu itu dia dangkal teman-teman. Jadi harus nunggu air pasang dulu untuk masuk ke dalam pelabuhannya. Tapi Desember ini kayaknya masih masa pasang surutnya tuh masih bagus, jadi masih bisa masuk. Nanti Januari Februari itu kayaknya pasang surutnya tuh lebih dangkal, jadi kapal-kapal harus antri untuk masuk nunggu air pasang. Kayak tadi tuh yang di pelabuhan Pangkal Balap. Ini kita naik kapal Gunsa 8, KMP Gunsa 8. Kapalnya agak kecil ya dibanding dengan
Dharma Rucitra 8. Kartika 8 apa Kartika 8 yang ada di sini ya. Ini jadi ombaknya tadi emang lumayan kenceng, jadi penumpangnya pada tepar. Saya aja lagi ngecas di dalam, sempat agak puyeng juga sih. Sudah, kita tungguin aja sampai kapal merapat di pelabuhan Tanjung Api-Api. Terus nanti kita nyari travel ke Palembang. Nggak tahu dambrinya masih ada apa enggak. Kalau masih ada kita naik damri, kalau enggak kita nyari travel ke Palembang. Let's go. Ini kapalnya sih bersih ya teman-teman. Kapalnya bersih, terus tadi toiletnya bersih, musolanya bagus. Kayaknya baru dicat ini kapalnya. Atau baru selesai docking, nggak tahu juga. KMP Gunsa 8 Samarinda. Wih, dari Samarinda dia. Oke, mari kita nungguin sambil ngopi-ngopi di sini. Nih teman-teman, ada tongkang yang lagi narik batu bara. Narik batu bara ini harus ini ya, sabar ya, pelan banget kan itu jalannya. Tuh, kapal sekecil itu narik batu bara sebesar itu. Gokil. Sekarang jam 15.14, kita masih di tengah laut. Gak tahu nih masih bisa ngejar damri yang jam 4 atau enggak. Masih jauh tuh di sana tuh. Karena jalannya pelan banget di sini. Tadi kita sudah berangkat dari jam 11 ya. Udah 3 jam 15 menit. Ya 4 jam sih emang perjalanannya. Oke teman-teman, jam 15:42 kita dapat pengumuman kalau kapal sebentar lagi akan sandar. Nah, ini kapal Delu ternyata pada ngetem di sini semua nih, pada berlabuh di sini semua. Ini Dharma Kartika 8 kayaknya nih. Ada di sini nih. Itu Dharma, ada 2 kapal Delunya. KP Dharma Kartika 7 atau 8 itu udah kelihatan. 8 kayaknya teman-teman. Ini aku dulu pernah naikin ini. Oh iya, aku dulu pernah naikin ini teman-teman. Dari waktu pertama. Nyebrang dulu, waktu nyebrang dari pelabuhan Tanjung Api-Api ke sana. Dharma Kartika 8 Tanjung Perak. Kayaknya rame di atas tuh, ada kegiatan apa? Oh, nggak ada yang jemuran. Oh, nggak ada orang, ada orangnya nih. Kita sandar di sana teman-teman, itu pelabuhannya. Ada 2 dermaga kalau nggak salah, tapi lagi dangkal ya. Iya, lagi dangkal banget tuh. Waktu saya nyebrang dari sini ke Mentok waktu itu nggak sedangkal ini sih. Pagi ya kali ya, mungkin sore udah pada surut kali. Ada kapalnya Delmu lagi nih. Itu ada yang baru mulai berangkat ya teman-teman. Nah, kita kayaknya pakai dermaga itu tuh. Oh, satu aja dermaganya ya. Oh iya, satu aja kayaknya teman-teman. Tuh, nunggu itu berangkat baru kita masuk ya. Kapalnya
DLU Dharma Kosala lebih kecil daripada Dharma Kartika 8 tadi. Ini ada yang berangkat City Line, City Line berangkat City Line. City Line ini kayak dari Ketapang ke Lombok ada juga nggak salah City Line. Dulu Mbah Wildani pernah naik tuh City Line. Ini udah dapat haluannya, ada langsung gas teman-teman. Iya, dangkal banget ya kayaknya ya. Surutnya ini banyak. Dulu nggak setinggi ini. Jam 15.55 kita sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api, teman-teman. Siap merapat. Oke teman-teman, sambil nunggu proses sandar, kemarin tuh saya sempat browsing-browsing tentang bis Senopati dari Bangka menuju ke Lampung. Ternyata ada agennya yang dimentok teman-teman. Jadi rute bis ini adalah dari Pangkal Pinang menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Terakhirnya tuh di Pelabuhan Bakau aja teman-teman. Untuk harga tiket bisnya dari Pulau Bangka menuju ke Bakauheni itu katanya 550.000 teman-teman. Dan bis ini berangkat tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Minggu. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet bisa naik bis ini teman-teman. Dari Mentok itu jam 1 ngumpul kalau nggak salah. Oke teman-teman, ini masih persiapan sandar di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah ternyata ada 2 dermaga teman-teman. Yang sebelah sana itu yang warna biru, itu posisinya di pinggir, jadi udah dangkal banget. Yang bisa dipakai yang ini nih. Karena sedimentasi si sungai ini, sungai kalau sungai apa laut ini ya, kayak pinggir masuk ke sungai gitu kan. Kalau di peta itu kayaknya mulut sungai ini teman-teman. Udah di Google Map kayak masuk nanti sungainya ke sana lagi tuh. Tapi mulut sungainya luas banget. Gak tahu nih mulut sungai atau bukan ya? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau aku lihat di Google Map sih kayaknya mulut sungai gitu teman-teman. Muara. Karena sudah jam 16.03, sementara Damri terakhir itu jam 4 teman-teman, jam 16. Nggak tahu ini masih ditungguin nggak penumpang kapal ini sama Damri. Kalau masih ditungguin ya bersyukur banget. Nanti kita langsung gas ke sana keluar ya. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari Pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, akhirnya kita sampai nih teman-teman. Dan ini masih persiapan sandar kapalnya. Ya udah, mari kita persiapan turun untuk ke bawah, terus nanti kita cepet-cepetan sampai ke luar teman-teman, karena jam 4 itu biasanya masih ada bis Damri terakhir dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ini menuju ke Pul Damri yang ada di Kota Palembang. Ya, semoga saja masih ditungguin ya teman-teman. Dan ini ternyata ada ruangan khusus sopir, khusus driver itu di sini teman-teman. Kalau menurutku sih kapalnya juga bersih, terus catnya bagus, terus tempat musolanya bersih, kamar mandinya bersih, dan di ruangan VIP juga banyak colokan listrik teman-teman. Ini penting sih buat kalian kalau jalan-jalan sambil ngonten seperti ini. Dan di dek paling atas itu ada tempat buat duduk-duduk yang langsung kena air laut, itu juga asik banget tempatnya teman-teman. Secara keseluruhan kapal ini nyaman untuk penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api ini. Oke, akhirnya sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api lagi teman-teman. Lagi gerimis, kita langsung gaskan. Oke teman-teman, tepat jam 16:17 kita sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api lagi. Dan itu tadi tripku naik KMP Gunsa 8 dari Pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Palembang. Jadi mari kita let's go. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita langsung ngejar keluar teman-teman. Mudah-mudahan masih dapat Damri.
Oke teman-teman, itu tadi perjalanan singkatku naik KMP Gunza 8 dari Pelabuhan Tanjung Kelian yang ada di Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang ada di Sumatera Selatan ini. Dengan harga tiket Rp58.100 dan durasi perjalanan selama 4 jam, kira-kira menurut kalian gimana? Dan selain opsi naik ferry ini, sebenarnya ada kapal cepat dari Mentok menuju ke Pelabuhan Bom Baru yang ada di Kota Palembang. Cuma kebetulan hari ini kapalnya tidak berangkat teman-teman, alias gak jadi berangkat. Ya, belum jodoh sepertinya untuk nyobain kapal cepat dari Mentok menuju ke Palembang langsung. Dan ya, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Aduh, semoga masih dapat damri ya.